satu buah lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau renungan dari Kak Adon. Ayo Kak. Kak Adi. Apa sih Kak Adi? Ya, itu biasa Adi kayak gitu itu. Ya. Ya. Belum dapat jodoh sih. Yuk kita nyanyi yuk teman-teman. Tolong mau dari singgung-singgung ya, nggak ada hubungannya. Nanti ngomong giringin Kak Adon. Ini nggak? Sorry. Ini direkam di YouTube nggak? Enggak, belum. Direkam dulu. Direkam itu suruh buka itunya maskernya kan sekalian buat promosi lo. Kasih. Udah recording, udah direkam. Oh, rekam, okay, good. Belum dapat cerita Udah dia mau nyanyi nggak guys? Nyanyi dulu ya teman-teman. Kita akan pujikan satu lagu bersuka dalam Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka dalam persekutuan kita, mari kita berdoa bersama. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami pada malam hari ini, meskipun tidak banyak, tapi kami bersyukur Tuhan, Tuhan mau mengundang teman-teman kami untuk bergabung, mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Adon. Berkati kami satu persatu Tuhan, dan berkati Kak Adon yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persekutuan ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan nyanyi satu buah lagu lagi, Ku Berbahagia Yakin Teguh.
Jadi temanya itu tentang pemuda pantas bahagia. Ini pantas bahagianya yang seperti apa nih? Kak Adon bisa share ya Kak. Silakan Kak Adon. Pemuda pantas bahagia kecuali Adi. Adi nggak boleh berbahagia dia. Nih kalau bahagia tuh kayak gini. Ada roti, ada donat. Itu bahagia. Kita sudah tahu kesenangannya Adi ya. Dia nggak perlu butuh pasangan. Yang penting roti saja sudah cukup buat dia. Ini kalian curang loh. Adi sama Kintan ada di ruang tengah. Lalu Erik ada di ruang konsultasi. Aku nggak tahu Tri ada di mana. Kenapa nggak kalian kumpul jadi satu aja sudah, satu kamera gitu. Oh kalian itu semua udah ngumpluk di situ semua gitu kok. Dan saya itu. Ampun. Nah, itu siapa itu? Banyak gitu loh Kak. Itu siapa? Sebelah Erik siapa itu? Hah? Tri. Oh iya kan Tri kan? Bisa mental-mental gitu tuh. Waduh. Oke. Yuk kita tadi sudah didoakan ya? Sudah toh sama Kintan dah? Oke. Yuk kita sekarang bahas ayatnya pendek saja dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat 7. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Ini modelnya kayak PA gitu ya, kayak tanya jawab gitu toh. Oke. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi saya akan bahasnya sedikit aja ya, Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, ini kayaknya ayat ini sudah kenal banget lah, udah kalian sudah sangat paham. Nah, teman-teman, waktu saya baca bahan dari bahan sinode itu ya, dari bahan apalah itu, dari pemuda atau apalah itu yang membuat pemuda itu, saya jadi ingat sebuah kasus pastoral ya yang dialami oleh salah seorang pemudi. Nggak usah dicari siapa orangnya begitu ya, percuma teman-teman cari karena orangnya sudah tidak ada lagi di Purwokerto begitu. Untuk catatan saja, pemudi ini cantik, sangat cantik. Saya yakin walaupun Adi nggak kepikiran untuk pacaran, kalau ngelihat ini sepertinya dia akan menggoyahkan hatinya gitu ya, mungkin gitu ya. Nah, pemudi ini punya persoalan, teman-teman. Persoalannya adalah dia telah melahirkan seorang anak laki-laki gitu. Saya sudah ketemu anaknya lucu gitu ya. Putih, gemuk, implek-implek ya, inilah kayaknya dulu saya waktu bayi mirip-mirip kayak begitulah ya, lucu, implek-implek gitu. Nah, lalu kemudian saya ngobrol sama anak ini karena anak ini minta tolong supaya bagaimana ngobrol meminta pertanggungjawaban dengan si ayah ini. Ayahnya nggak mau tanggung jawab. Nah, si ayahnya tidak mau bertanggung jawab seperti itu, dan kemudian tapi si perempuan ini tetap ngotot kepingin dia. Padahal dia perempuan yang menurut saya sangat cantik. Artinya kalau tuh si ayah tidak mau bertanggung jawab, dia mencari yang lain. Saya walaupun sudah punya anak satu begitu ya,
saya percaya bahwa pasti banyak orang yang ngantri gitu, banyak pemuda-pemuda yang masih ngantri gitu. Saya yakin seperti itu gitu. Karena anaknya cantik ya, benar-benar cantik. Dan ya dari keluarga yang cukup mapan lah begitu. Nah, tapi dia nggak mau. Nah, teman-teman yang menariknya lagi persoalannya adalah ternyata dari cerita yang ada rupanya si anak ini mendapatkan perlakuan atau tindakan yang tidak baik selama mereka pacaran. Ya. Apalagi ketika pacarnya tahu kalau si perempuan ini hamil. Ve, tolong tutup pintunya, Ve. Nah, itu sampai diperlakukan dengan sangat kasar, ya. Dipukuli, perutnya dipukuli, disuruh kerja seperti kerja maaf ya, pembantu rumah tangga begitu ya, supaya keguguran. Toh demikian, nah ini dia nih yang menariknya. Si perempuan ini selama waktu dia pacaran, baik sebelum dalam keadaan hamil dan pada waktu dalam keadaan hamil dan sesudah dalam keadaan hamil, melahirkan, dia tetap cinta. Dia tetap setia. Ibarat kata teman-teman bilang sekarang itu bucin lah gitu ya. Bucinnya tuh bucin tingkat dewa dah. Pokoknya udah benar-benar bucin sebucin-bucinnya gitu ya. Dia apa-apain nggak apa-apa gitu. Nah, saya kan heran ya, kenapa kok anak ini kok bisa seperti itu. Nah, teman-teman, rupanya dia punya konsepsi yang salah dengan hidup. Nah, ini yang kita bahas temanya pada malam hari. Ya, macam-macamnya kita nggak usah terlalu bahas. Tapi yang paling pokok adalah dia punya konsepsi yang salah tentang hidup. Dia punya pikiran seperti ini. Bukankah kalau orang mau bahagia itu harus susah, Kak? Nah itu. Jadi kalau dia sekarang ini susah, menderita, nggak apa-apa. Karena nanti aku akan bahagia. Jadi kalau sama si A ini aku susah, nggak masalah, Kak. Karena aku percaya suatu saat nanti aku pasti bahagia. Dan memang yang namanya bahagia itu harus dialami dengan cara yang susah terlebih dahulu. Ya. Contoh, dia kasih contoh. Waktu aku SMA, aku tuh rela tuh berdiri di depan kelas, ditimpukin minuman bersoda yang berwarna, gitu ya. Bajuku jadi warna-warni, teman-temanku ketawa, itu aku merasa diterima dan aku bahagia. Jadi letak kebahagiaanku itu adalah ketika aku susah. Gitu. Semakin aku susah, semakin aku akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Itu konsepsi gambar dirinya dia seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang menurut saya ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan orang berkata hidup cuma sekali, ngapain lu bikin susah? Gitu ya. Hidup itu cuma sekali, ngapain kamu harus bikin susah? Udah pokoknya kamu sebahagia-bahagianya. Pokoknya kamu gak usah mikirin susah. Ngapain kamu harus setia? Ngapain kamu harus usaha? Ngapain kamu harus belajar? Nggak perlu itu semua. Pokoknya kamu harus bahagia sebahagia-bahagianya. Tapi ada ekstrem yang sebaliknya, ekstrem tadi ekstrem kanan, sekarang ekstrem kiri. Kamu nggak layak untuk bahagia sebelum kamu susah. Semakin kamu susah, semakin kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Gitu kira-kira. Nah, teman-teman, di tengah-tengah ekstrem yang seperti ini, lalu kira-kira yang seperti apa yang benar? Gitu ya. Yang seperti apa yang kira-kira tepat gitu. Ya tentu kita akan bisa mengatakan ya Kak, yang tepat itu ya yang tengah-tengah gitu kan.
Yang tepat itu ya yang tengah-tengah, Kak. Oke. Nah, tapi yang tengah-tengah itu yang kayak gimana? Gitu. Nah, teman-teman, saya sih rencana nggak pengen terlalu banyak ngomong. Maksudnya kita kepinginnya sih diskusi begitu. Tapi susahnya pendeta kayak begitu ya, kalau udah ngomong rencananya katanya nggak banyak ngomong, tapi tetap aja banyak ngomong gitu ya. Nah, membaca apa yang ditulis oleh Paulus ini menarik. Paulus itu menuliskan surat sukacita atau dibilang surat Filipi ini itu bukan dalam keadaan dia bersukacita. Pada saat itu Paulus ada dalam keadaan yang paling susah, dalam keadaan di penjara. Kalau saya nggak salah penjaranya pada waktu itu adalah di Efesus atau di Roma gitu. Antara dua itu saya lupa gitu. Nah, kalau di Efesus teman-teman baca itu Paulus baca di Kisah Rasul gitu ya. Paulus tuh di penjara yang paling bawah, disesah, bajunya diambil. Tapi dia bisa mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Nah, hal yang pertama yang kita pelajari dari Paulus di ayatnya yang keempat, Paulus mau mengatakan bahwa sukacita itu bukan tergantung dari keadaan. Jadi salah kalau seandainya kita mengukur sebuah sukacita itu dalam keadaan sekitar. Salah. Karena yang benar itu adalah sukacita itu adalah sikap hati, keadaan pikiran, peace of mind. Jadi bukan peace of circumstances gitu ya. Kedamaian dari keadaan sekitar gitu. Kalau gue nggak punya masalah, kalau gue nggak punya utang, kalau gue punya gebetan, kalau cinta gue nggak ditolak, macam-macam gitu. Kalau circumstances gue sekeliling gue nih aman semua, nggak ada masalah, itu yang namanya bahagia. Paulus katakan enggak. Bahkan ada orang yang, ini ironis nih, ada orang yang tidak bahagia di tengah-tengah kebahagiaan dirinya. Gitu. Jadi gue ngapain lagi ya? Ini gue punya, itu gue punya. Kok sepi banget ya gitu. Kok gini banget ya hidup ya? Kok ngeflat banget, apa-apa gue punya, apa-apa gue siap. Gue tuh kok jadi nggak bahagia gitu. Jadi ada orang-orang yang kayak begitu. Jadi Paulus mengatakan bahwa ini salah. Bahagia itu bukan karena, ini saya selalu senang dengan kalimat itu ya. Bahagia itu bukan karena, tapi bahagia itu meskipun. Meskipun aku disesah, meskipun aku di dalam penjara, aku bahagia. Meskipun nggak punya pacar, aku bahagia. Tapi harus ada roti, gitu ya. Ya nggak juga sih, nggak harus ada roti juga gitu. Walaupun nggak ada roti, aku juga bahagia. Begitu. Nah, mengapa begitu? Karena kebahagiaan itu Paulus mengajarkan, ya carilah kebahagiaan di dalam Tuhan. Gitu. Nah, apa akibatnya ketika aku berbahagia di dalam Tuhan? Nah ini, ketika aku berbahagia di dalam Tuhan, justru yang terjadi adalah ayat yang kelima. Aku tidak akan merasa khawatir tentang apapun juga. Kebaikan hatiku bisa diketahui oleh semua orang. Lalu yang ayat 6, aku tidak khawatir akan apapun juga. Bahkan kalau toh aku punya keinginan, aku bisa pasrah di dalam doa. Kayak gitu. Ya. Bahkan Paulus bisa berbuah ketika bisa berdampak, bisa menjadi berkat bagi orang lain, bahkan ketika dia dalam keadaan yang tidak berbahagia. Susah loh. Orang masih bisa berbuah, orang masih bisa menasihati orang lain, nulis surat kepada jemaat di Filipi, walaupun dalam keadaan yang dia sendiri perlu dihibur. Susah itu. Pas masa-masa COVID itu ya, pas masa-masa kena COVID gitu,
positif gitu ya. Hari sore ini terkonfirmasi. Saya declare sorenya, malamnya, besoknya ada yang telepon minta tolong. Besoknya ada yang telepon pastor mau konseling, minta tolong. Pak, tolong dong gini-gini. Rasanya tuh pengen ngomong, gua aja lagi susah loh, ngapain gua ngurusin lu gitu. Tapi nggak bisa ngomong kayak begitu gitu. Pak, boleh nggak saya ketemu, Pak? Boleh, silakan ketemu. Kalau mau terpapar sama saya, nggak apa-apa ketemu gitu. Tapi itu manusiawi lah, maksudnya. Ya kalau kita lagi susah gimana ya caranya? Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain ketika kitanya sendiri butuh kebahagiaan gitu? Nggak bisa kan? Itu aku ditempeleng bener sama Tuhan waktu aku disuruh nulis renungan buat klasis, teman-teman. Ayat yang dikasih ke aku, kan pada nggak ngerti kan, ngikutin ayat leksionari aja. Aku dapat hari keberapa nggak pada nggak tahu. Ayatnya ngomong begini, Tuhan Yesus menangisi Yerusalem, tapi Tuhan Yesus dalam tangisannya itu ngomong, seandainya kamu tahu apa yang kamu butuhkan untuk damai sejahteramu. Seandainya kamu tahu apa yang kamu butuhkan untuk kebahagiaanmu. Iya, ya benar juga. Waduh, kacau nih. Kita tuh nggak tahu apa yang kita butuhkan untuk kebahagiaan kita. Kintan pikir kalau sudah nikah bahagia, dia belum tahu. Welcome to the jungle, apalagi jadi istri pendeta. Itu cuma jebakan doang di depan, Tan. Ketawa kayak bahagia banget sih. Iya, gue ketawanya bahagia. Udah akhirnya satu orang tertipu lagi, saudara-saudara. Masuk dalam jajaran orang-orang yang tertipu. Gua nggak sendirian gitu ya. Tapi ya memang gitu, teman-teman. Jadi kita tuh berpikir bahwa wah, kalau gue udah nikah, wah kalau gue udah punya pekerjaan. Nah, apalagi usia pemuda itu usia yang paling gak bahagia. Usia remaja itu usia yang apa namanya? Yang kritis tapi usianya romantik. Gitu. Itu usia remaja. Nah, pemuda sudah melewati masa kritis itu, dia sudah mulai mendapatkan jati dirinya kan. Oh, ini Adon adalah begini, udah nggak jadi apa tuh namanya, manusia nggak jelas, lebay nggak jelas kayak begitu, udah lewat itu masa-masa begitu ya. Masa-masa yang berbunga-bunga, nulis puisi kayak begitu tuh udah lewat gitu. Beli coklat nggak jelas kayak gitu tuh udah lebih dewasa gitu ya. Tapi masa pemuda itu sekarang memasuki masa first loneliness. Kesepian yang pertama. Dan ada kesepian yang kedua nanti masa ketika masuk usia saya, usia 40, usia 45 itu loneliness kedua. Loneliness ketiga nanti ketika di lansia gitu ya. Teman-temannya pada mati. Siapa lagi gitu. Nah, kalian juga mengalami itu. Waduh, si itu sudah nikah. Aduh, si ini sebentar lagi pindah. Aduh, si itu punya kerjaan. Gile, gua kapan? Gitu. Sahabat nikah, jebret. Dia udah nikah, cuy. Kok gua nggak nikah ya? Gitu. Dia dapat ini. Gua dapat siapa dong ntar? Gitu kan. Mungkin itu yang disuarakan suara hati oleh nggak enak nyebutnya. Nggak enak nyebutnya. Satu persatu ngelihat yang ini sudah berkembang begini, yang itu udah punya anak loh. Temen gue tuh, teman main gue tuh, gile itu udah punya anak. Ya ampun, itu orang culun banget waktu remaja tuh temen gue tuh, tapi sekarang ya ampun dia sekarang udah lulus, udah punya pekerjaan. Gue gimana ya ke depan? Nah itu udah mulai rasa loneliness kayak begitu.
Dalam keadaan begitu disuruh berbuah, gimana caranya? Kadang kayak gue aja lagi mikirin diri gue sendiri, gitu kan? Gue aja lagi mikirin nasib gue, dan sekarang gue mesti mikirin nasib orang. Gimana caranya? Nah, Paulus sih bilang begitu. Yang penting adalah bagaimana kita menguasai pikiran kita, bukan dikuasai oleh pikiran kita. Gimana caranya menguasai pikiran kita? Yaitu kita bisa merasakan bahagia di tengah-tengah. Nah, caranya gimana? Ya, ada dalam Tuhan. Nah, caranya dalam Tuhan gimana? Teman-teman, aku paling suka sekali. Jadi kalau teman-teman perhatikan nih, kalimat berkat pendeta-pendeta itu beda-beda. Ya, kalimat berkat pendeta-pendeta itu beda-beda. Ada yang kalimat berkatnya kan Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, Tuhan memberimu damai sejahtera, Tuhan gitu-gitu kan. Nah, itu bukan kalimat berkat saya. Tapi kalimat berkat saya itu selalu adalah Tuhan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiranmu. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus ada padamu. Nah, itu sebetulnya aku ambil di ayat yang ke-7 itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena bahagia tuh munculnya dari sini. Kalau ini nggak dikuasai oleh Tuhan, kita nggak bakal mendapatkan kebahagiaan. Nggak bakal mendapatkan bahagia. Jadi lebih baik ketika kita dalam keadaan ketakutan, merasa kebimbangan, merasa kekhawatiran, nggak nikah-nikah, lalu kemudian jawabannya daripada nggak nikah siapa aja udah deh, gue sikat deh gitu. Dulu waktu remaja, siapa lu gitu kan. Udah mulai nambah-nambah usia, siapa dong? Kok nggak datang-datang? Siapa dong gitu kan. Wah, sekarang nggak datang-datang, begitu nongol siapa aja deh, sikat, siapa aja deh. Nggak. Daripada kayak begitu pikirannya teman-teman, damai sejahtera Allah itu akan membuat kita tentram. Damai sejahtera itu melampaui segala akal pikiran kita. Melampaui segala akal pikiran kita. Dan damai sejahtera itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Kebalik, hati dan pikiran kita. Ya. Itu akan memelihara itu. Karena itu pusatnya bahagia itu aja. Hati dan pikiran. Ya. Hatinya tentram, pikirannya nggak macam-macam. Pikirannya nggak macam-macam, hatinya tentram. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan. Ingat, bahagia bukan karena, tapi meskipun. Ya. Adi kabur kemana, Kak? Dia lagi mencari sejumput kebahagiaan. Ya. Itu ditanya kan, loh kok Kak Adi tiba-tiba kabur kemana? Ya, lagi cari sejumput kebahagiaan. Dia mengemis bahagia, menjumputi bahagia itu. Ntar lagi nongol kepalanya. Oke, Kintan atau Tri atau whatever, siapa saja. Saya menyampaikan latar belakangnya seperti itu. Kalau ada yang mau didiskusikan, mari coba bertanya. Kalau tidak ada, mari kita menaikkan doa penutup. Enggak bercanda. Ya, teman-teman ada yang mau sharing nggak? Sekarang ini sesi sharing. Atau ada yang mau berbagi kebahagiaan? Yeah. Itu Adi Rosanto itu biasanya dia banyak sekali pengalaman itu. Kok Adi Rosanto, manggilnya kalian Koko ya? Berarti. Oh. Mana nih? Oh, Adi. Di sini ada Adi juga, di situ ada Adi juga. Atau Mbak Tri, Mbak, mau berbagi kebahagiaan bersama kita.
Sini. Ini Mbak Tri mau sedikit sharing sama kita. Oi. Mau tanya. Mau tanya Kak, apa namanya? Aku malu. Kita mungkin saat ini aku sendiri juga mengalami kalau teman-teman mungkin sudah mengalami bahwa melihat Kak kita sudah menikah, melihat ini kayak apa ya, mereka sudah dengan orang lain, kita harus ada penguasaan di dalam diri kita agar kita tuh bisa damai, bisa menenteramkan diri kita gitu. Nah, gimana caranya biar kita itu bisa berdamai dengan diri sendiri, bisa merasa tentram dan bahagia dengan diri sendiri gitu. Apakah kita gimana caranya gitu Kak? Apakah kita mendekatkan diri terus sama Tuhan? Apa kita pasrah sama Tuhan? Apa yaudahlah Tuhan, aku berdoa pasrah, nanti pasti bakal ada waktu Tuhan di mana aku menerima kebahagiaan itu kayak mendapat pasangan hidup, kayak mendapat ketentraman itu gitu. Gimana Kak? Ya. Iya nih, kamu galaunya belum selesai ya? Apa sudah lewat galaunya? Dengar enggak suaraku? Enggak. Halo, guys. Dengar suaraku? Kadang-kadang tuh masih terpikirkan Kak. Susah banget sih move on-nya. Erik itu ditolongin dong, Rick itu nggak bisa move on tuh temennya. Oke, ada satu hal yang menarik. Apa yang membuatmu tidak bahagia? Yang membuatmu tidak bahagia itu karena kamu melihat kebahagiaan orang lain. Iya. Itu sebetulnya kalau kita ngomong, aduh aku ikut bahagia ya, aku ikut senang ya, kamu senang. Pret, itu bohong. Itu bohong. Itu cuma lip service doang. Percayalah, kalau ada orang ngomong kayak gitu itu cuma pemanis di mulut doang. Kenapa? Karena ketika ada orang bahagia, kamu menetapkan secara sadar atau enggak sadar, kamu menetapkan sebuah standar. Aku bahagia kalau kayak dia. Gitu kan? Aku bahagia kalau kayak Kak Kintan. Wah, ini Kak Kintan nih bahagia nih, sudah menikah, sebentar lagi akan melepaskan keduniawian dan akan semakin dekat pada Tuhan ya. Sebentar lagi lingkaran malaikatnya akan muncul di atas dan akan menjadi separuh dewa begitu ya. Itu persoalannya. Kamu memberikan sebuah standar bahwa aku bahagia kalau begini. Padahal kalau kamu ada di posisi orang lain, siapa tahu justru orang lain itu mengatakan sebaliknya. Seandainya aku kayak kamu ya, bahagia banget sih ya. Masih belum nikah, masih bisa pergi ke sana ke sini gitu. Jadi ketika dua orang bertemu, yang satu mengatakan, enak ya bahagia kayak kamu. Padahal yang satu mengatakan, bahagia tuh ya kayak kamu. Gitu. Jadi yang bahagia yang sebenarnya yang mana gitu. Gak ada gitu. Kenapa begitu? Karena kita menetapkan standar. Celakanya standarnya itu adalah standar menurut kita. Ada nggak sih sebetulnya manusia yang benar-benar truly, benar-benar free, benar-benar happy, betul-betul bahagia 100%? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Wah, kalau nggak ada, gimana dong Kak? Ya nggak usah sedih. Ya. Lawang Tuhan Yesus saja nggak bahagia.
Nah, memang ketika dia disalib, duek. Waduh, terima kasih puji Tuhan. Salib jebret. Aduh, bahagianya hatiku. Enggak juga, gila juga kalau dia kayak begitu mah gitu. Enggak gitu. Dia juga enggak bahagia. Yesus juga enggak bahagia. Tapi enggak bahagianya kan menurut manusia. Gitu. Karena dia punya ukuran standar yang lebih kekal. Apa sih? Kebahagiaannya dia adalah ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Sang Bapa. Itu kebahagiaannya dia. Ya sudah, itu yang dia jalani. Makanya teman-teman jangan menetapkan standar kebahagiaan, apalagi standar kebahagiaan itu berdasarkan kebahagiaan orang lain. Yang kalian pikir orang lain itu bahagia. Padahal belum tentu orang lain itu bahagia. Orang yang kelihatannya ketawa-ketawa itu di depan kamera, di depan kalian, dia ketawa-ketawa. Siapa bilang? Begitu pulang mewek-mewek, nggak ada yang tahu. Tertawa di balik air mata. Waduh, gila puitis banget ya. Ya ada juga yang kayak begitu. Makanya jangan ambil standar kebahagiaan orang lain. Terus gimana Kak caranya? Ya pakailah standar yang kekal. Sebuah standar kalau saya bahagia itu kalau apa? Gitu. Seperti Tuhan Yesus juga memakai standar kekal. Aku bahagia kalau aku menyenangkan hati Bapa. Oke, itu bahagia aku. Itu udah cukup buat aku. Itu ke Tuhan Yesus gitu. Kalau kamu kayak nggak usah sampai sesempurna begitu juga nggak apa-apa. Carilah hal-hal yang sederhana yang bisa membuat kamu bisa tercapai. Misalnya hal yang paling sederhana aja. Aku akan bahagia kalau nanti malam aku akan tidur dengan doaku penuh dengan rasa syukur. Itu kebahagiaanku. Gitu. Jadi tetapkanlah kebahagiaanmu bukan sesuatu yang fana, yang fata morgana, ya. Itu nggak akan pernah habisnya. Orang waktu kita masih belum pacaran tuh, wah itu kan lihat orang lain pacaran kan, waduh rasanya kayak gimana kan, enak ya kalau punya pacar. Oke sekarang kasih Tuhan punya pacar, ribut baik, ngelihat orang yang pacaran udah nikah, kemana-mana sama istrinya atau suaminya, enak ya punya pasangan hidup, punya suami, punya istri, ntar udah nikah, ngelihat lagi ada momongan, waduh enak ya punya momongan, kita dong belum, gimana ya, gak akan ada habisnya, gak akan ada selesainya. Jadi jangan taruh kebahagiaan itu pada apa yang dapat diukur oleh yang fana, tapi ukurlah dengan yang kekal. Gitu. Kira-kira gitu, Tri. Kalau tambah bingung berarti aku sukses menjawabnya. Gitu. Memang benar tidak, maksudnya kayak waktu pas kemarin Intan nikah, setelah nikah itu jadi ada yang nikahnya tuh selisih berapa hari tapi udah dikasih keturunan gitu loh, udah hamil. Terus bulan Februari temen Intan baru nikah, bulan ini udah dikasih hamil. Jadi ada rasa pertama tuh kok bisa ya cepet ya. Habis itu Intan bilang sama Samuel kan, kok itu udah cepet kita kok belum ya gitu. Terus Samuel cuma bilang, ya mungkin Tuhan tuh memang belum mau kita ada anak, tapi Tuhan tuh mau kita tuh senang-senang berdua dulu gitu. Karena selama ini kan kami LDR. Jadi terus juga waktu katekisasi tuh anak tuh bukan sumber kebahagiaan nomor satu buat keluarga. Jadi ada kebahagiaan yang lain kok selain anak. Betul. Gitu sih, jadi iya juga sih ya. Tapi kapan gitu.
Iya, ya mau sharing sedikit aja tentang kehidupanku. Nah, Kintan tuh tadi sharing, pengen cepet-cepet, ya kan? Sebaliknya, aku sama Nana waktu itu kepengennya lambat-lambat. Waktu itu kepengennya enggak lah, selama ini kayaknya aku pergi kemana-mana yang dampingin aku cuma Yuli aja ke bakti apa keluar kota ke Jakarta gitu. Apa namanya, wah bisa seneng nih dijamu pendeta sama jemaat tidur di hotel satu kamar, wah sama siapa, sama Yuli, ya elah sama Yuli gitu kan, rasanya buset ini kayak homo nih gue berdua sama dia gitu kan. Nah bayangin kalau itu sama istri gitu kan, waduh honeymoon selama 1 tahun kemana-mana gitu kan, seneng gitu. Mei menikah, iya benar, Mei menikah, bulan Agustus periksa kandungan, selamat ya Pak, ini udah ada isinya. Saya sampai pertanyaan pertama karena saya merasa menolak gitu ya, saya nanya, isinya apaan dok? Isinya apa? Emangnya lemak? Emang isinya batu kerikil? Soalnya saya nggak punya awal tuh nggak punya cita-cita kayak gitu. Awalnya gitu, rasanya kan kayak gitu. Duh kalau bisa nggak deh gitu. Nah ternyata kan orang punya standar kebahagiaan beda-beda ya. Yang kepengen cepet-cepet dikasih momongan, nggak dikasih cepet momongan. Yang kepengen nanti dulu, wah udah dikasih duluan. Terus harusnya gimana dong? Ya harusnya semuanya bahagia kan. Nah itu tinggal tergantung bagaimana kita men-set pola pikir kita. Gitu. Yang lagi nggak kepingin momongan dikasih momongan, harusnya kan ngomongannya ya, waduh terima kasih ya Tuhan, orang lain mesti nunggu berlama-lama, saya enggak, puji Tuhan, harusnya kan begitu. Atau tadi yang kayak kata Kintan tadi, kok belum dikasih momongan, wah bersyukur ya Tuhan, ini bayar harga yang LDR tahunan yang dulu. Jadi yang dirubah apanya? Pola pikirnya. Itu kan yang tadi Paulus bilang di ayat yang ke-6. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Cara bahagia gampang lah. Bersyukurlah. Ya, itu cara bahagia. Belajarlah dari orang Jawa. Ketabrak, patah tulangnya, jebret, untung masih patah tulang lo mati lo. Ketabrak, jeder, patah tulang, mati sekalian, untung Kristen lo masuk surga lo. Untung, bersyukurlah selalu keadaan. Itu selalu lah gitu. Begitulah kebahagiaan. Orang yang paling bahagia itu siapa teman-teman? Orang gila. Orang gila tuh paling bahagia. Nggak makan dia nyanyi. Tidur di pinggir jalan dia nyanyi. Nggak pakai baju dia nyanyi. Nyanyi aja dia terus. Kenapa? Karena dia nggak mikirin kan. Apa-apa yang ada kan dia nggak dipikirin. Gilalah dalam Tuhan. Enggak gitu maksud saya. Ya, maksudnya nggak usah mikirin hal-hal yang kayak begitu gitu. Ya, Tuhan udah atur kok semuanya. Gitu. Ya, ada lagi kira-kira? Udah Tri, move on Tri. Berbahagialah kau Tri. Masih ada Dio, masih ada Erik, masih ada Adi, masih banyak kok. Masih banyak bujangan-bujangan yang tak berguna itu. Gak bercanda guys. Oke. Adi Rosanto, buka kameranya. Ngomong-ngomong apa lo? Jangan-jangan lo tidur lagi lo. Selamat malam Kak. Selamat malam. Halo Pak Tri, itu kalau maafkan saya itu saya juga pernah ngalamin yang namanya patah hati lah ya Kak. Susah move on gitu.
Itu kuncinya cuma satu, mencari momentum gitu aja. Dalam arti momentum. Contoh dulu Kak, saya pernah patah hati, sakit hati berbulan-bulan, tapi saya dapat momentum, misalkan acara ikut KPR apa-apa, nah di situ. Terus masalah kalau yang keturunan lama, saya 3 tahun lebih belum dikasih keturunan, emang susahnya jadi cowok kan ya gini Kak. Di satu sisi saya harus ngadem. Enggak sih, itu tergantung amal dan ibadah masing-masing orang. Kayak gue, amal ibadah gue baik-baik aja, nggak sampai 3 tahun. Nggak, bercanda. Iya nih Kak, lagi masa penebusan Kak ini Kak. Jangan mikir gitu, salah tuh mikirnya. Terus Bi. Kalau jadi cowok susahnya kan satu, ngadem-ngademin istri Kak. Ngadem-ngademin istri, ngadem-ngademin tetangga gitu. Tetangga kan pasti kan, loh aku belum punya, belum ini. Sebenarnya malah dampaknya dari eksternal Kak, dari luar Kak, bukan dari keluarga aku sendiri enggak, dari tetangga, dari temen gitu. Wah, ini istrimu gini ya. Itu saya harus bisa menyikapi. Terus di satu sisi saya juga harus mencari cara bagaimana biar cepat gitu aja paling enggak. Berhentilah merokok aku nggak ngerokok soalnya. Ya Kak, ini lagi masa penebusan Kak ini Kak. Tapi aku serius ya guys. Nah itu salah satu yang menurutku kurang tepat ya. Tapi aku percaya Adi juga ngomongnya bercanda. Ada orang yang berpikir aku harus menderita nih. Kenapa? Karena aku harus membayar semua dosa-dosaku pada masa-masa yang lalu. Itu tadi yang Adi bilang, konsep penebusan. Aku harus nebusin dosa-dosaku zaman dulu nih gitu. Sekarang aku nggak berbahagia nih, aku nggak pantas untuk berbahagia, aku lagi nebus dosa. Lu nggak berbahagia seumur hidup lu, tetap kagak bakal nebus dosa-dosa lu, itu masalahnya gitu. Jadi jangan dipikir bahwa kita mampu untuk menebus dosa kita dengan kesusahan yang saat ini kita alami, nggak bisa, gitu. Jadi jangan berpikir begitu gitu. Percayalah dosamu sudah diampuni di atas kayu salib itu ketika kau menerima Dia. Gitu ya. Dan itu betul-betul hanya karena anugerah, bukan karena kamu harus membayar dosa, membayar kesalahan, kayak begitu ya. Ada kasus. Ya bisa dikatakan pemuda tapi ya dewasa muda lah, dia masih ya kalau dibilang pemuda udah agak tua karena udah menikah begitu ya. Sampai sekarang dia nggak punya anak, gitu. Dan konyolnya teman-teman, maaf sekali ini saya ngomongnya rada nggak enak nih. Salah satu dia nggak punya anak itu adalah karena dia tidak bisa ereksi. Orang ini nggak bisa, pemuda ini nggak bisa ereksi. Dan dia punya sikap, ini aku tahu kok, nggak apa-apalah. Aku nggak bisa ereksi. Padahal masih muda, masih sangat muda. Kenapa nggak bisa ereksi? Karena dulu tuh aku main gila. Dulu tuh aku sama cewek banyak banget. Sama si ini melakukan ini, sama aku pernah melakukan hubungan seks nih ya Kak. Dari orangnya yang jelek sampai kayak orang tampang kayak Agnes Monica udah pernah semua. Waduh, ngeri bener. Gitu. Nah sekarang aku sedang menebus dosa-dosaku. Dikasih Tuhan nggak bisa ereksi. Ya nggak begitu juga kali gitu. Maaf nih, lu nggak bisa ereksi dari awal sampai akhir pun juga dosa lu nggak bakal bisa lu tebus gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Ya. Jadi bukan karena kamu nggak bisa ereksi itu kemudian kamu mengatakan bahwa dosaku sudah lunas. Gila aja punya pikiran kayak begitu gitu. Gak ada satupun yang bisa melunaskan utang dosa kita kecuali Dia yang kemudian mengatakan selesai. Dosamu sudah kubayar dengan harga yang lunas. Ya. Sudah lunas. Ketika aku ngomong kayak begitu, dia mencoba untuk menawar, yang bilang jangan berpikir begitu. Karena ketika kamu berpikir seperti itu, kamu sedang menghukum diri kamu. Dan justru itu secara psikis, ketika kamu menghukum diri kamu, ya nih masih belum nih, aku masih belum lagi. Wah aku nggak bisa
wah besok deh coba, wah